Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ismail Iqbal Priambodo dari kelas 4 BPJKR NPM 182300065. Saya di sini akan menjawab pertanyaan UAS. Nomor 1, tahap identifikasi bakat merupakan kemampuan yang dihubungkan dengan sikap dan bentuk bawaan seseorang dan melaksanakan pemanduan bakat ditempuh melalui atau langkah-langkah atau sebagai berikut. 1. Melakukan analisis. 2. Melakukan seleksi pemanasan khusus. 3. Melakukan seleksi berdasarkan kemampuan fisik dan antropometrik. 4. Melakukan evaluasi. Yang kedua, yang B, untuk tentunya yang pertama, 1. Melakukan kelainan fisik pada atlet. Menentukan tingkat perkembangan fisik atlet. Mendeteksi kemungkinan genetik pada atlet. Yang ketiga atau yang C, untuk tahap kedua, tahap ini merupakan tahap yang paling penting. Biasanya pada tahap ini digunakan pada remaja yang telah siap pengalaman ke bidang olahraga. Yang keempat, tahap terakhir, identifikasi bakat atlet. Pada tahap ini para atlet bertugas variabel dan berkoreksi pada tahap ini. Kekhususan cabang olahraga. Nomor 2. Menurut saya, statistik pandang pemandu bakat di Indonesia. Yang A, kurangnya sarana atau prasarana untuk menunjang kemampuan atlet dalam mencapai prestasi yang tertinggi. Kedua, dari sudut pandang mental atau karakteristik mental atlet Indonesia menurut saya agak lemah karena kurangnya motivasi dari pemandu bakat. Yang ketiga, dilihat dari perkembangan fisik dan karakteristik antropometrik. Perbedaan fisik atlet Indonesia atau luar negeri sangat berbeda. Dilihat dari tinggi badan atlet Indonesia lebih pendek jika dibanding dengan atlet luar negeri. Soal nomor 3, cara memotivasi atlet. 1. Diberikan reward atau penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atlet tersebut. Kedua, yang B, menemukan sarana atau board setting. Penentuan sarana bertujuan melaksanakan tantangan bagi atlet untuk melakukan pertandingan selanjutnya. Yang ketiga, mensupport terus atlet waktu dalam keadaan terpuruk. Hal ini merupakan salah satu motivasi yang diberikan atlet. Yang keempat, menurut Rialumita Laurso 2009 memiliki tahapan latihan jangka panjang sebagai berikut. 1. Tahap pertama, tahap aksor, usia 7-11 tahun, yang meliputi dasar jalan, lari, lompat, dan sebagainya. Yang kedua, tahap 2, multi support, usia 11-13 tahun. Materi latihan atau kunci kecepatan atlet, kesempatan dalam bergerak, mountaineering. Yang ketiga, tahap 3, tahap pengembangan olahraga, usia 13-15 tahun, penyesuaian gerak terhadapnya itu pertumbuhan fisiknya. Yang keempat, tahap 4, spesifikasi, usia 16-19 tahun,
latihan pada salah satu cabang olahraga tertentu melakukan individual atau kelompok. 5. Tahap kelima, prestasi usia 20-28 tahun yang teratur, latihan individual yang penuh kompetisi, regenerasi atau persiapan atau persaingan di dalam cabang olahraga tersebut. Yang kelima, soal nomor 5, tahap atau fase dalam latihan. 1. Tahap persiapan. Tahap ini merelakan atlet bergerak umum, latihan fisik atau mental. 2. Tahap persiapan umum. Tahap ini membawa fisik atau kemampuan geomotorik serta teknik kemampuan dasar yang mantap untuk melengkapi latihan yang lebih berat. Tahap persiapan khusus. Tahap ini mengembangkan kemampuan khusus dari cabang olahraga yang bersangkutan oleh atlet tersebut. Yang keempat, tahap pertandingan. Tahap ini bertujuan untuk menyempurnakan semua aspek latihan dari fisik, teknik, taktis, mental. Yang kelima, tahap pertandingan utama. Tahap ini merupakan tahap hasil latihan yang terakhir. Latihan fisik, teknik, spesifik merupakan latihan yang harus dilakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.